Allah ya wasi'al karim ya Rabbil Mustafa بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma sholli wa sallim. Para jemaah sekalian, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. yang dikuasai Allah telah berada di tengah-tengah kita. Marilah kita buka pikiran kita dan kita konsentrasikan pikiran kita untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan yang nanti akan dijelaskan dari kitab ini oleh beliau kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Hasan Hatta kami persilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah masalah al-hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Musyalah Al-Hidayah beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah dan segenap para asatizah lainnya, para bapak hadirin lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap bapak saudara hadirin sekalian. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini, walaupun sejak tadi sore diiringi dengan hujan yang cukup lebat, namun alhamdulillah tetap kita pada kesempatan malam hari ini kembali di tempat yang mulia, ya kita berkumpul dalam mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kitab Tausyih, untuk mengambil tabarruk kepada salah seorang. Dipersilahkan untuk membacanya terlebih dahulu. Fal yatafadhal.
الإيمان بما نشر الله به بحيث يمنعه تمويه إن قال شيء من البناء فلا يكون إلا ذلك وإذا فرد يسير المتمسك فله كراهة إذا وإن سكن بالنار بعد فرودته فلا تعود الكراهة واختار النووي عدم الكراهة المطلقة أي وجد الشروط أولا الصوم الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تفعلي يا حميرة فإنه ضعيف عند بعض المحدثين اختار النووي من أجل ضعفه عدم الكراهة فيكره أيضا شديد السكونة والبرودة في خلاف قليلهما ولو كان مشغلا بالنجس إلى كان الإمام أحمد وذكر في الكراهة بعد الكفارة وغيرها والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa inna ma yukrahu zalikal ma'u syar'an ay watibban bi kitrin harin kal hijazi bis sayfi la bi kitrin mu'tadilin kamisra au baridin kasyami fala yukrahul musammasu fihima. Artinya, dan sesungguhnya air tersebut hukumnya dimakruhkan menurut syarak, menurut para dokter. Ya, jadi syara'an di sini maksudnya menurut aturan para dokter. Jadi setelah dilihat dari segi kesehatan, oh ini kurang bagus kalau digunakan. Makanya tinjauan agama hukumnya jadi apa? Makruh. Nah itu memang biasanya tuh agama Bapak Saudara ya itu tidak lepas dari kemanfaatan. Seperti kenapa seseorang dilarang untuk minum khamar, karena khamar ini bisa merusak akal pikiran. Nah seperti itu. Jadi dari segi kesehatan nggak bagus. Nah makanya dalam agama diharamkan. Kenapa? Ya air yang terkena panas matahari ya itu dimakruhkan yang disebut dengan al-ma'ul musammas. Karena dari segi kesehatan menurut dokter ini dia akan mengandung banyak bintik-bintik yang bisa nanti menimbulkan ya penyakit baros, penyakit belang. Nah, sehingga hal ini tidak dibolehkan. Ya, makanya tinjauan syarak yang dimaksud tinjauan tib yaitu ilmu kedokteran. Jadi itu diharamkan. Nah, yang diharamkan itu katanya bikitrin harin. Kalau memang ada dalam cuaca yang sangat panas. Contohnya di mana? Kalau Hijaz, daerah Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Hijaz itu kawasan. Makanya Al-Quran itu logatnya logat Hijazi namanya. Ya, jadi kalau ditanya Al-Quran itu logat Hijazi. Logat Hijazi itu ya logat Makkah Madinah. Ya, makanya ada istilahnya kawasan daerah Hijaz. Hijaz itu diantaranya Makkah, Madinah dan sekitarnya. Itu kalau lagi panas, emang di sana panas banget. Nah, kalau sekarang lagi musim dingin nih Bapak Saudara, di Madinah lagi dingin. Ya, saat saya datang ke sana, ya masih sejuk, enak. Ya, sampai di Mekah pun nggak dingin. Nah hari Jumat itu pas hujan di Mekah. Nah habis hujan terus angin. Nah habis angin baru tuh terasa dingin. Kalau Mekah udah dingin, Madinah lebih dingin lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau panas banget. Kalau dingin di Madinah juga dingin banget itu kadang-kadang. Sampai-sampai bibir pada meletak.
Saya ke Taif lagi Bapak Saudara. Di Taif memang daerah dingin, lagi musim dingin, ya tambah dingin. Nah, seperti itu. Sama juga kalau lagi musim begini ini kita ke puncak. Di sini aja udah dingin, gimana di puncak? Jadi kawasan Taif itu kan termasuk kawasan puncak kalau kita kata di sini. Jadi orang-orang Arab Mekah, Madinah kan panas tuh. Nah biasanya kalau berlibur kemana? Ya ke Taif. Di Taif itu daerahnya dingin, daerah dingin. Tapi kalau waktu musim panas seperti lagi Ramadan, makanya disebut Romad. Kenapa Romad? Karena Romad itu artinya panas. Ya, jadi kalau Ramadan itu biasanya udah musim panas. Nah kalau panas memang panas benar. Nah kalau ada air terkena cahaya matahari yang sangat panas, kondisinya seperti Hijaz di musim panas, nah itu nanti air itu makruh untuk dipergunakan. Karena dari segi kesehatan katanya bisa menimbulkan penyakit kulit. La biqadrin mu'tadilin, tidak kalau kondisi cuacanya normal. Kamisro seperti di Mesir. Ya, kalau di Mesir tuh panas, tapi panasnya biasa normal. Sehingga ma'ul musammasnya, air yang terkena cahaya mataharinya masih wajar-wajar aja. Ya, sehingga belum dimakruhkan. Au baridin, atau seperti daerah dingin, Syam Syria. Ya, dingin. Nah, itu air tersebut tidak ya makruh karena daerahnya daerah barid. Fala yukrahul musammasu fihima, maka tidak dimakruhkan ya air yang terkena matahari pada daerah tersebut, yaitu daerah Hijaz ya, dan daerah apa? Ya, daerah Mesir dan daerah Syam. Ya, jadi fihima ay fi Misra wa fi Syam. Walau pisoi ipi, walaupun pada kondisi musim panas. Bi'ina in muntabi'in, yang air itu diletakkan di bejana yang tercetak aiqabilin, ya, yaitu bejana yang tercetak ya lidakil matoriki alaihi, karena memang itu dibuatnya dengan cara ya menggetok ya bagian-bagiannya, karrososi wan nuhasi, seperti terbuat dari tembaga dan besi. Wa ilam yutrak, ya sekalipun tidak diketuk, kabir katin fi jabalin, seperti ya, birkah kolam ya, pemandian fi jabalin yang diletakkan di satu gunung, hadidin ya, yang terbuat dari ya hadid, besi. Illa ina anakda ini, kecuali wadahnya itu terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau ada wadah air itu terbuat dari nakdain, dari emas dan perak, nah itu tidak apa-apa walaupun dipanaskan, karena airnya itu tidak nanti memunculkan bintik-bintik yang bisa merusak kulit seseorang. Itu emas dan perak. Tapi kalau besi, tembaga ya itu bisa memunculkan bintik-bintik tersebut. Nah makanya di sini dibilang kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, aiz zahabi wal fiddah, yaitu yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ketika dibilang nakdain, itu tidak lain adalah zahab dan fiddah, emas dan perak. Fala yukrahul musammasu fihima, maka tidak dimakruhkan air yang terkena matahari pada bejana emas dan perak. Min haitsu huwa, dari segi itu, lisopai jauharihima, karena bersih ya, unsurnya, jauharnya itu bersih. Fala yanfasilu minhuma syai'un, maka tidak terpisah daripada keduanya sesuatu. Wa in haruma min haitsu istimali anyati zabah, sekalipun hukumnya haram dari segi mempergunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun wadah yang terbuat dari perak. Kalau masalah penggunaannya lain lagi ya, jadi kalau ada air ya kemudian diletakkannya di satu wadah, wadahnya terbuat dari emas dan perak, walaupun kepanasan, itu air tidak termasuk air yang makruh.
walaupun itu dia dalam kategori air musammas, ya itu tetap tidak makruh. Kenapa? Sebab wadahnya dari emas, wadahnya dari perak, sehingga air pun bagus, sofa, dia tidak akan memunculkan bintik-bintik seperti wadah yang terbuat dari besi bejananya atau yang terbuat dari ya tembaga, ya, aluminium dan lain sebagainya. Cuma dari segi mempergunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu tetap haram. Gitu ya Bapak Saudara. Kita nih minum wadahnya terbuat dari emas perak, haram, nggak boleh. Ada piring ya terbuat dari emas dan perak kita menggunakan, haram hukumnya. Ya, jadi beda tuh ya, dari tinjauan airnya itu tidak makruh karena wadahnya terbuat dari emas dan perak. Tapi mempergunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak hukumnya apa? Haram. Karena ini ya hanya diperuntukkan buat penduduk-penduduk yang ada nanti di surga. Minum wadahnya terbuat dari emas dan perak, haram. Kenapa? Sebab ini wadah nanti akan digunakan buat ya penduduk-penduduk surga. Jadi Bapak nanti yang ya masuk ke dalam surga, kalau minum wadahnya itu terbuat dari emas, dari perak. Entah berapa gram itu. Ya, itu memang begitu. Sendoknya terbuat dari emas dan perak. Makanya di dunia kita tidak boleh yang mempergunakannya, karena itu digunakan nanti di mana? Di dalam surga. Itu dari segi mempergunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya tetap haram. Tapi airnya yang memang dikenai panas matahari, namun air itu adanya di wadah yang terbuat dari emas dan perak, tidak makruh karena bersih dia. Wal ina'ul mumawwahu bi ahdima, sementara wadah bejana yang disepuh dengan salah satu daripada keduanya, ya itu ka'inaihima, sama seperti wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kalau wadah itu disepuh dan sepuannya itu lebih banyak emas atau lebih banyak daripada ya peraknya, kadar yang lainnya sedikit, maka dihukumkan sama seperti wadah terbuat dari emas dan perak. Jadi nggak boleh. Kan ada beberapa ya larangan gitu. Ya kita sebagai umat Islam, kalau orang laki nggak boleh pakai pakaian dari sutra. Emang apa? Karena pakaian dari sutra ini nanti pakaiannya penduduk surga. Kemudian ya orang laki juga tidak boleh pakai cincin yang terbuat dari emas. Tuh. Ya, jadi kalau kita orang laki punya uang beli emas banyak, kemudian kita pakai cincin dari emas, nggak boleh, haram. Ya, dan itu menunjukkan fasik. Kalau dia jadi saksi dalam akad nikah, hukumnya tidak sah. Tuh hati-hati makanya Bapak, Saudara. Ya, kalau ada orang laki pakai cincin terbuat dari emas, kemudian disuruh jadi saksi, ente jadi saksi ya, ya ternyata kita lihat cincinnya terbuat dari emas, jadi saksi, nggak sah, karena dia termasuk fasik. Ya, sementara yang menjadi saksi itu harus adil. Dalam hadis Nabi di sana dijelaskan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi tidak sah nikah seseorang kecuali ya harus ada walinya dan harus ada 2 orang saksi, dan nggak sembarangan saksi, harus saksinya adil. Makanya kalau kita ya melihat satu acara yang namanya akad nikah, itu yang jadi saksi tolong orang-orang yang adil, yang baik, orang-orang yang soleh. Jangan main panggil dan main tunjuk-tunjuk aja. Ya, yang kaget orang ya sembahyang, ya suka ninggalin sholat, itu dijadiin saksi. Jangan. Ya, jadi kalau bisa orang-orang yang soleh, gitu. Atau dia pakai cincin terbuat dari emas,
jangan jadi saksi, fasik dia, ya, ngesah nanti ya pernikahannya. Begitu. Ya, jadi di sini terkait tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak begitu, atau bejana yang memang udah disepuh dengan salah satu daripada emas dan perak, maka hukumnya seperti bejana yang di situ ada emas dan peraknya. In kasural mumawwahu bihi, jika seandainya banyak yang disepuhnya, jadi lebih banyak yang disepuhnya, bihaitsu yamna'ut tamwiyata, dikira-kirakan tuh terhalang ya itu sepuannya, in fasal syai'un, akan terpisah ya syai'un sesuatu, minal ina'i dari bejana, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan, wa illa, kalau seandainya tidak, kuriha, maka dimakruhkan. Wa idza barida ail musammasu zalatil karohatu, kalau seandainya udah kembali dingin lagi, cahaya mataharinya sudah tidak panas lagi, sehingga air kembali adem lagi, zalatil karoha, maka hilang kemakruhannya. Tadi kan makruh tuh karena panas ya musammas, nah sekarang udah dingin lagi, kembali dingin lagi, bagaimana? Hilang kemakruhannya ya, jadi yang tadinya makruh sekarang udah tidak makruh lagi. Wa in sukhina bin nari, sekalipun dipanaskan dengan api, ba'da burudatihi, setelah didinginkannya, fala ta'udul karohatu, maka tidak kembali ke makruhannya. Wahtaran Nawawi, dan telah memilih Imam Nawawi adamal karohati mutlakon, tidak makruh sama sekali. Kalau Imam Nawawi menjelaskan air tuh ya enggak ada yang makruh sama sekali. Kalau yang namanya udah bisa digunakan ya udah gunakan aja, enggak ada istilah makruh dan tidak makruh. Itu pendapat Imam Nawawi. Artinya wujidatis syurutu, didapatkan syarat-syarat awalan yang pertama kali, lidha'fi dalili, karena ada lemahnya dalil. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Aisyah, kepada istrinya Siti Aisyah, la tab'ali ya Humaira, jangan kau lakukan wahai orang yang kemerah-merahan kulitnya. Jadi Nabi itu Pak, kalau manggil istrinya dengan kata-kata ya Humaira, ya Humaira, itu panggilan ya sayang, ya panggilan sayang. Nah kalau kita sama istri boleh memanggil sayang, mau manggil apa aja, neng ke, mau manggil yang lain-lainnya, tanda sayang boleh, sebab Nabi ngajarnya begitu. Nabi nggak pernah manggil Aisyah nggak begitu, tapi Nabi manggilnya ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan kulitnya. Tuh, begitu. Dia bilang ya wahai Humaira, ya jangan kau lakukan, jangan kau perbuat ini. Fa innahu dhaifun, maka itu lemah, inda ba'dil muhaddisin, ya menurut sebagian ahli hadis. Fahtaran Nawawi, maka memilih Imam Nawawi min ajidati, karena lemahnya adamal karoha. Jadi tadi itu yang menyatakan la tab'ali ya Humaira, ini hadisnya katanya dhaif. Nah karena hadis ini dhaif, kata Imam Nawawi, tetap ya saya menyatakan tidak makruh, walaupun ya itu airnya terkena cahaya matahari dan panas, tetap tidak ada kemakruhan berdasarkan hadis tadi la tab'ali ya Humaira. Sebab jelas-jelas ini hadis katanya dhaif. Nah karena memang di hadis dhaif ya, makanya Imam Nawawi memilih tetap tidak makruh. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan juga syadidus sukhunati wal burudah, yaitu yang sangat dingin sangat panas. Jadi nggak boleh terlalu dingin, juga nggak boleh makruh, terlalu panas pun tidak boleh.
bi khilafi ya qablihima, berbeda yaitu yang sebelumnya. Walau kana musakhanan, dan kalau seandainya dia dipanaskan binajisin dengan najis, khilafan, karena itu perbedaannya ada lil imami Ahmad ya, jadi ada perbedaan pendapat untuk Imam Ahmad. Wala farqa fil karahati, dan tidak ada perbedaan di dalam kemakruhannya bainat thaharati wa ghairiha, antara thaharah dan lain-lainnya. Ada thaharah ya, masalah thaharah tuh ya masalah kebersihan, suci, penting sekali ya, makanya thaharah ini dibahasnya di awal, bab thaharah itu di awal, karena yang paling penting sebenarnya. Sehingga kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, kita kalau ingin menilai seseorang ya sholatnya bagus atau tidak, sempurna ataukah tidak, maka kita ya itu harus perbaiki terkait tentang toharoh. Kalau toharoh kita udah bagus, udah baik, udah sempurna, mudah-mudahan sholat kita sempurna. Begitu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad begitu. Tapi kalau orang kurang memperhatikan masalah toharoh, lebih-lebih masalah najis. Masalah najis sekarang banyak orang yang menyepelekan, ya kurang memperhatikan. Padahal toharoh termasuk ya itu yang namanya najis itu penting sekali. Ya, jadi sempurna ataupun tidak sempurnanya ya sholat seseorang itu dilihat dari apanya? Dari toharohnya. Toharohnya bagus, insya Allah nanti sholatnya juga bagus. Ya, seperti itu. Ini yang dikatakan tentang toharoh. Makanya kita tuh Pak biasain kalau namanya ke toilet, ya ke WC, ya tempat kita buang air, tempat kita pipis, kita mandi, pakai sendal. Tuh. Jadi kalau ke toilet yang nggak ada sendalnya, khusus ya di toilet itu ada sendal. Nanti kita lepas pada saat ya udah masuk ke tempat yang suci. Jadi itu sendal khusus buat di toilet. Ya, nanti keluar dari kamar mandi, nah itu udah batas suci. Jangan pakai sendal itu lagi. Kalau kita pakai sendal itu lagi nanti takutnya ya kena najis semuanya. Ya, ini penting ini. Ya, sehingga toharoh itu termasuk hal yang paling penting. Ya, jadi kalau kita pengen menilai sholat seseorang benar ataupun tidak, itu lihat bagaimana toharohnya, bagaimana cara istinjanya, bagaimana cara ya wudunya, bagaimana cara mandinya. Itu hari-harian yang kita lakukan. Nah, jangan disembarangin. Lagi di rumah kita masih punya anak-anak kecil. Nah, itu jangan sampai ya lantai kita penuh dengan najis. Ya, mencuci najis pun harus kita tahu. Ya, jadi kita harus kenal najis ainiyah, najis hukmiyah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan wa yukra aidan sadidus syukhunati wal buruda. Kalau sangat panas dimakruhkan air, maka pada saat sangat dingin pun dimakruhkan. Kalau dingin banget kita pakai sama makruh. Sebab itu bahaya juga. Bikhilafi ya qablahuma, bikhilafin qablahuma, berbeda yang sebelum daripada keduanya. Walau kana musakhanan binajisin, sekalipun itu dipanaskan dengan najis. Khilafan dari Imam Ahmad, itu berbeda dengan Imam Ahmad. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fil karahati dalam kemakruhannya, bainat taharati, antara yang suci wa ghairiha, dan yang lain. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ya dalam air itu macam-macam. Ada air yang mutlak yang silahkan bisa digunakan, tapi nanti ada lagi air yang mutlak yang suci menyucikan tapi makruh. Itu yang disebut dengan air musammas,
air yang terkena panas. Nah sekarang kalau air yang terkena panas makruh, bagaimana kalau yang terlalu dingin? Sama hukumnya juga makruh. Jadi yang normal-normal aja dah kita pakai. Dan nanti baru ya wal qismus salisu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum